sing ibadah sering nggawa mobil kan Nasrani. Kenapa Muslim jarang ibadah nggawa mobil? Mempertahankan pilihan iku wong lanang, Mbak. Kudu kuat gitu. Sing kudu tak adepi selama iki. Jadi semenjak cilik aku selalu dididik keras sampai ibuku karo bapakku. Keras dalam artian aku lek salah mesti ibu bapakku main tangan. Tapi seringnya jane masalah ngene ya main tangan ya. Oh, kon niku. Kon niku dadi anak. Gak iso diatur. Kapan iki mari? Wis tuwek lho. Ojo kapan rabi? Ojo wis tuwek lho. Katon kan ya diowe. Tipsimu lho marekno. Ojo. Selamat datang di Podcast Exit. Podcast Exit, masa lalu milik kita. Bersama saya Firza Palaza dan saya Bian Brilianti. Kita masih take di studio kesayangan kita, Mux Coffee. Bersama tim kreatif Mux Kreatif luar biasa. Tepuk tangan. Wow. Sampai ono visuale gara-gara Gusti Allah ngijini. Ya bener. Tapi aku mangkel cuk ambek wong-wong sing koyo ngono cuk. Jadi lek dikei, ditulungi, kabeh-kabeh dibalekne Gusti Allah, Cuk. Contohnya apa tuh? Ini misalnya sabar ya, aja dipotong nang TikTok, Cuk, bangsat. Anjing. Tapi dipotong. Aja dipotong nang TikTok asu. Rame iki, Cuk. Ngarep langsung potongan ya. Nek maksudku nek wong emosi berarti dia tidak mendengarkan full. Amit, aku sik cilik, Cuk. Amit, aku sik cilik. Maksudnya ditolongi misalnya nyeli duit ngono ya. Terus mari ono dikei iki, aku nyeli duit 500, akeh 500. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Wes, mandek cuk, gak matur nuwun ambek sing ngekei. Ono cuk sing koyo ngono kancaku bajingan kono. Iku salah. Iku, Pak. Memang ono meneh wong sing salah mengartikan iki tafsiran. Sing penting urip iku sabar, ngono nah sabar, gak gelem kerja, sabar, gak di dhuwit, sabar, gak oleh. Akhirnya begitu utang kon. Ya. Ini. Dia menganggap itu adalah rezeki dari Allah gitu. Padahal kan dibalekno ya kewajibannya. Ngateli. Ini ele, Cuk. Asyuk. Tapi kadang memang ironi, memang orang-orang kadang yang beragama itu lupa bahwa di Islam pun tidak diperbolehkan untuk miskin. Gitu. Oh benar. Setuju, iya kan? aku setuju. Setuju, Bro. Setuju. Tapi kenapa yang terjadi sekarang adalah sing ibadah sering nggawa mobil kan Nasrani. Kenapa Muslim jarang ibadah nggawa mobil? Kenapa? Karena ping 5. Repot parkir maju mundur diisi wong kan mangkel gitu loh. Makanya umat muslim itu akeh-akeh mlaku. Soalnya masjid wis akeh, Bos. Apa malah mobilnya double cabin bisa. Repot. Kono kok kunduran satpame. Bangsa. Iku jawaban paling logis mungkin ya. Bener. Iya bener. Kenapa wong Nasrani anu lho kan sekalian nge-mall kan ya kan. Bener, jalan-jalan. Pak Minggu ambek keluarga pagi metu bareng ibadah. Siangnya pasti nge-mall sarapan. Betul. Menghindari duar gitu kan. Duar itu ban bledos kan. Menghindari pelecehan-pelecehan di gereja. Ayo kan nek umat lanang wedok nang gereja terus gak ono wong. Pelecehan terjadi. Bener gitu. Ya kan? Bro, ya, dewe lurus-lurus iki siap industri, Cuk. Oke, teman-teman, seperti biasa. Di episode hari Senin kita akan membacakan curhatan dari teman-teman. Kita berdua masih ada di sini untuk teman-teman yang buntu. Kita akan selalu ada buat kalian. Aku loh gak nyongkol mereka itu menamai sobat buntu, Cuk. Iya, sobat buntu, Ultras Exit, sobat Exit mania. Ya Allah. Paling apin ndi yo kok kita putuskan bikin. Senada ngono lho. Maksudnya ben urusan mereka. Tapi sobat buntu iku nyambung ambek jeneng podcast Exit kan? Iya, lebih nyambung. Ultras Exit tuh oleh fanatik itu tapi gak ngerti ya. Ketok arek bal-balan iku. Iya, sobat Exit sahabat itu gak buntu deh, mek seneng rungokno tok. Bener. Sobat buntu. Oke.
Thank you teman-teman ya. Kita awal-awal iling gak kon awal-awal podcast iki sik gurung ono sing ngrungokno. Oh no. Njaluk saran nama lho. Cuk kan sing bales cuk. Bajingan aja nih sok-sokan arek-arek iki. Bukan sok-sokan emang gurung-ngeru. Saya perkenalan kan. Tapi ning circle-nya dhewe memang melihat bahwa iki podcast apa sih, identitasnya apa. Tapi dengan berjalannya waktu terus kemudian ternyata ada nih penggemar-penggemar yang ceruk pasarnya masuk ke kita. Beberapa kawan-kawan itu mengusulkan Mas kolepo ambek iki, Mas kolepo ambek iki. Misalnya kolepo ambek Mas Hasan, kolepo ambek Mas Dono. Gampang ya Rek, ya kan. Yang penting teman-teman tahu bahwa podcast Exit itu identitasnya apa sih? Benar. Gitu. Karena Exit ini aku duwe apa ya bahasannya? Aku duwe pemikiran apa iki maksudnya? Enggak, iki lho rungokno gitu lho. Kok kate enak ya. Ojo pamer kamerane telu ngono, Cuk. Mentang-mentang yo anjing. Terus kalau kita promo gitu ya, aku sendiri duwe pemikiran bahwa yang penting upload sih ae. Kita enggak usah ngejar rating karena podcast ini akan menemukan marketnya, Pak. Benar. Akan menemukan pendengarnya gitu kan. Ngono ya, masuk ya? Masuk. By the way, adik kakek cakap langsung ya. Iya, ketawa nih kakeknya kamu. Ini cuma 30 menit waktu. Masuk sampai senden gini, Rek. Saking basa-basi loh adik. Oke, kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari sobat-sobat kita yang buntu. Oke. Yang pertama, apakah boleh disebutkan? Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Dia nyebutkan namanya langsung. Bukan assalamualaikum namanya, itu tadi salam. Oh salam. Kok ini apa sih? Ya sorry, tak kira ini jenenge. sorry. Gak ada jenenge assalamualaikum. Ada lu macam-macam kan, orang masa gak boleh dinamai assalamualaikum. Boleh, tapi ini mesti waalaikumsalam. Soalnya wajib dijawab. Assalamualaikum BRBB, mas kalian. Saya Agam, 35 tahun, stay di Jogja dan saya single parent, anak perempuan umur 16 tahun. Oke. Saya nikah 2008, MBA dan cerai 2012. Anak saya gak ketemu ibunya dari umur 2 tahun sampai umur 9 tahun. Oke. Salah. Dari umur 2 tahun sampai 16 tahun. Ininya gak ketemu MSC lah gitu ya. Dikelola. Oh, dikelola ya. Diasuh. sorry juga kayak kos-kosan rek dikelola. Gitu tuh sampah aja dikelola. Diasuh. Pemkot yang ngelola. Maaf, Cuk. Diasuh ambil EBC. Jadi anak ini guyu dhewe. Ateli guyu dhewe. Enggak, Cuk. Tasarno guyu dhewe. Bayangno, Cuk. Nah, intinya dia diasuh ambil EBC. Adik galau. Ono tawaran pekerjaan di Palembang untuk bantu usaha keluarga. Dilemanya adalah lek iki ditinggal ning Jogja mbek ibuke, tapi kok aku ning Palembang, dhek gak duwe sosok bapak meneng kok koyoke. Tapi lek diajak ning Palembang kok ono kultur shock atau adaptasi kultur lagi gitu, dan dhek gak ketemu mbek sosok ibuke. Nah, ketakutan utamanya adalah itu antara merantau atau enggak. Tapi lek gak bantu orang tua yo ngono gitu kan. Ketakutan utama saya kalau merantau, takut anaknya gak ada sosok orang tua. Jadi ditinggal ngono lho. Iya, tinggal dak ya karena ibu ya soalnya. Gak punya ibu. Kalau saya merantau misal 1-2 tahun, dia bakal gimana? Karena bakal gak ada sosok bapak di umur-umur ABG. Ngono lah intinya. Solusinya apa? Mending gak ono sosok bapak apa gak ono sosok ibu, karena dia harus Palembang isko Jogja iki. Oh, anak perempuan ya? Ya. Dia pasti ke Palembang ya, berarti dia pasti ke Lembang. Dilemanya adalah dijak apa ditinggal. Bukan Palembang ini diterima apa enggak, tapi lah bocah sampean iki tas ya. Iki kodamku metu. Nek ngomongno masalah anak iki gak iso ya. Oke. Diajak atau enggak ya? Umur 16 tahun cerai kan, iki. Kita pertimbangkan sih ya, umur 16 tahun kan, anak umur 16 tahun itu kan sibuk dengan sekolah. Pasti nek dipindah itu ribet dan segala macam ya. Didol ya, mosok didol kan ngono, anak kan. Ijazah anak mosok didol. Benar. Kan tetap harus diteruskan gitu kan untuk mendapatkan ijazah. Benar, masuk. Nah,
merantau nang kono kita gak ngerti nih kamu di sana nih ono kontrak kerja selama 2 tahun atau selamanya. Kita gak ngerti. Cuma nek memang kondisi ini juga iki kok perlu ngobrol wong loro deh adewe. Soalnya sing diperhitungkan akeh. Anak ya soalnya. Iya. Cuma nek sependek iki ya mek 2 tahun. Dia ngomong kerja mek 2 tahun ya. Ya misal 1-2 tahun tak tinggal ngono ya apa. Misal 1-2 tahun tak tinggal aja gitu. Karena kewajibanmu adalah mencari nafkah gitu. Seorang anak wedok akan delok bapaknya kesatria saat bapak bisa memprovide kehidupannya. Diimbangi dengan kasih sayangnya gitu. Jadi misalnya bapak mengkei kasih sayang tok tapi gak iso ngekei duit, gak iso memprovide finansial, mungkin sematan kesatria tuh agak berkurang deh karena harga diri wong lanang kan golek duit gitu. Jadi nek misal setahun 2 tahun kok tinggalan nggak apa-apa deh. Dan memang penghasilannya menghasilkan ya gitu. Terlebih anakmu umur 16 sudah 16 tahun dia mengenal kamu gitu. Jadi nek ditinggal 2 tahun kok nek fair-fairan logika nggak akan pudar kok apa sih Mbak ajarkan. Berbeda dengan Mas Firza. Nggak tahu berbeda apa enggak ya Mas ya. Nanti kita simpulkan bersama. Lek anak perempuan umur 16 tahun itu kok aku mbayangno aku duwe anak LZ ngono ya. Terus SMA ya, 16 tahun kan SMA ya. Yes. Masih sangat fragile. Apalagi mengingat Jogja dan segala keterbukaan kota dengan tingkat seks bebas yang sangat tinggi anjing. Tingkat aborsi juga tinggi bro di sana bro. Waduh. Aku nggak setega itu sih untuk bukan nggak setega. Maksudnya ini bukan tentang tega dan nggak tega ya sorry. Kalau ini aku ada di posisi itu, aku merasa bahwa 16 tahun itu masih banyak sekali kerapuhan dan peran bapak atau peran figur ayah itu sangat dibutuhkan di situ. Dan sangat krusial bahwa di 16 tahun, anak umur 16 tahun dia akan berhadapan dengan ketidakstabilan mental dan mungkin hormon ya. Dia akan lagi hormonnya akan lagi meledak itu. Wah, situasi mentalnya juga mungkin tidak bisa dia kendalikan sendirian. Dia butuh seorang mentor, coach, dia butuh seorang laki-laki figur dewasa yang secara intens bisa ngajak dia ngobrol. 16 tahun menurutku belum bisa dilepas. Itu butuh seorang ayah, figur seorang ayah atau memang seorang ibu. Tapi karena kondisinya bercerai, saya sarankan Mas untuk ngajak dia ke Palembang. Itu kenapa? Karena kalau untuk apa yang mau kita korbankan ya, dia akan terbentur dengan kultur shock dan lain sebagainya, atau dia akan berhadapan dengan Jogja sendirian gitu. Aku yakin dia gak akan intens ketemu ibu. Di sini disebutkan dia gak intens ketemu ibunya gitu. Setahun sekali dok. Dan manusia memang harus dihadapkan dengan situasi beradaptasi dari satu tempat ke tempat lain. Aku SMP nang Surabaya, SMA aku nang Jogja, kuliah balik mana nang Surabaya. Situasinya kan beda-beda tuh. Dan harus beradaptasi lagi tuh. Dan juga gak masalah karena manusia pada akhirnya setelah 21 tahun tantangan uripnya adalah beradaptasi sampai urip itu. Itu. Ya Pak Mas. Tapi ini diskusi ya. Diskusi. Dilema. Tapi satu hal ya, Mas siapa yang mau disebutkan namanya? Boleh disebutkan, Mas Agam. Mas Agam. Tapi satu hal yang harus aku ucapkan ke Mas Agam, kamu adalah menurutku adalah panutan yang gentle, Pak. Wong lanang ngene iki lho, gagal dalam pernikahan tapi dia tidak gagal menjadi seorang ayah. Wah, gila aku ngomong sampai merinding iki, Pak. Mas Agam nih, gitu keren gitu. Cuman kadang sebagai sesama seorang ayah, Bian ayah, aku juga ayah, Mas Agam juga ayah, mungkin kita punya batas usia dewasa pertama itu kan 17 tahun ya. 17 tahun tuh anak boleh nyekel KTP. Ini adalah alasanku berstatement di awal tadi, Bi. Umur 17 tahun anak tuh nyekel KTP, Pak, gitu. Posisi kita harus lebih mundur lagi. Nek kita tegas kudu dilangi koyo itu tegas. Nek kita keras kudu dilangi kerasnya karena dia juga sudah dewasa gitu ya. Jadi koyo nek masalah ngancani anak atau mendidik anak sampai kapan, menurutku sampai 17. Sisanya biar anak yang menentukan untuk tahu kita gagal apa gak sebagai bapak. Gitu.
Ya. Jadi misalnya amit-amit nyun sewu ya, misalnya anake wong umur 19 bacok wong gitu. Yo gagal kon dadi bapak gitu. Tapi nek umur 19 dia sudah bisa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, kon bener dadi bapak. Umur 19 tahun contoh positifnya dhek ketergantungan sampai bapake anak wedok. Awakmu yo gagal dadi bapak. Umur 19 tahun dhek mandiri, awakmu sukses dadi bapak. Kayak gitu-gitu. Menurutku ya gitu. Jadi nah umur 16 kan itu tinggal menghitung hari untuk usia 17 dan dia belajar untuk dewasa menurutku ya. Jadi nek misalnya setahun 2 tahun ditinggal enggak masalah, tapi komunikasi kalian yang intens banget lah. Ke zaman komunikasi nek biyen telepati, Pak. Betul. Saiki iso video call. Ya, jadi maksudnya Mas Firza adalah ya coba ae iki tinggalan untuk menguji seberapa baik parentingmu dari umur sekian sampai sekian gitu ya. Itu Mas. Jadi memang kalau saya sama Mas Firza ya diskusinya selalu berwarna, nggak selalu sependapat, setuju. Dan ya sama, ini menggambarkan situasi kepalanya teman-teman yang ada di rumah. Kecuali aku udah di bapak, aku bakal apa ya kayak ngono. Iya. Dan seorang laki-laki membesarkan anak perempuan tanpa seorang ibu itu wabot. Wabot ya. Aku yakin wabot banget karena anakku dewe ku gak iso apa ya. Nek aku kondisi stres gitu kayak bojoku ae sing handle kabeh gitu masalah anak tuh. Cuman nek aku pas on fire ya tak cekel. Cuman karena anakku sing pertama LG itu bener-bener nempel ambek aku. Jadi yo gak ada waktu untuk gak ambek LG gitu. Sampai Lila kadang cemburu. Karena aku terlalu menghabiskan waktu ambek LG gitu. Cemburu. Bentuk kecemburuannya apa? Kayak LG terus rek ngono. Kakak terus, mama gak ditemenin. Maka, oh iya gitu. Aku seorang bapak dan ya apa ya gitu. Langsung iku awakmu nang Lila. Loh kan ngono kan. Masih mari ngode. Iya. Mari ditemenin yo. Iya. Temenin. Iku iso ngene di tangane Deli Randy. Lah iya, kan iso ngene kan. Iya. Ada-atuan. Apa ya? Anak perjalanan ngene, dadi bapak iku gak ono bukune gitu. Wes. Cuma dadi bapak sing apik iku adalah gimana kamu memperlakukan istri. Karena kok anak nyuntu. Kon dadi bapak gak sempurna iku kadang dihapus ambek kesempurnaanmu dadi bojone ibuke iku. Bapakku ambek ibuku tuh memperlakukan meratukan ngene-ngene berarti aku kudu duwe bojo gitu-gitu loh. Nah, iku coba Mas Agam terjadi nggak iku co-parenting? Istilahnya co-parenting iku. Co-parenting iku bercerai tapi tetap berparenting bersama koyok gading ambek Gisel. Susah tapi Bi. Ya anjen susah, Pak. Jenenge co-parenting gak mending golekno liya ae deh nek aku. Enggak maksudnya golekno ibu liya atau carikan sosok ibu kayak ibu Mas Agam mungkin. Kan ambek putune enggak mungkin apa. Dia kan bisa melihat figur wanita dari ibu gitu. Mungkin gitu ya. Jadi Mas Agam semangat ya. Aku sangat-sangat respect. Respect karena kalau bercerai di usia 2 tahun dan ikut ayahnya, ya silakan disimpulkan sendiri berarti situasinya seperti apa gitu. Ya. Soalnya hukum di Indonesia itu di bawah 5 tahun harusnya melok ibu. Iya. Itu cuma nek melok bapak. Ya berarti makanya kan silakan disimpulkan sendiri. Kan gak ngomong apa-apa aku. Mbok nek kalian ngeh. Ojo ngira gak enak. Respect ya Mas Agam. Respect Mas, sehat selalu. Ya, semoga itu tadi ya. Iki maksudnya tanggapanku ambek Bian aja dadi solusi dipertimbangkan ae. Ya. Konco berunding lah. Nah, asik. Lanjut. Oh ya, sorry. Oke. Aduh. Jadi dowo rek. Iki pertanyaannya kadang-kadang aku menjelaskan gini karena dowo, Pak. Iya. Oke. Iki ono petang halaman, Pak, iki, Pak. Si. Oke. Halo Mas Bian, Mas Firza, sadurunge kenalke jenengku Valen Mas. Omahku ning Solo dan aku anak lanang nomor 1 di keluarga. Aku duwe adik wedok saiki wis kerja mari lulus sekolah. Aku saiki umur 28 bulan Maret wingi. Aku ameh njaluk pendapat karo Mas Firza, Mas Bian soal uripku sing ngene-ngene ae. Dalam artian akeh struggle, jancuk. Di iki trilingual iki. Oke. Bahasane ono
Jawa, ono Indonesia, ono bahasa Inggris. Dalam artian bahasa Jawa kan Indonesia iki. Akeh struggle sing kudu tak adepi selama iki. Jadi semenjak cilik aku selalu dididik keras sampai ibuku karo bapakku. Keras dalam artian aku lek salah mesti ibu bapakku main tangan. Tapi seringnya jane masalah ini ya main tangan ya. Oh kon niku. Kon niku dadi anak. Gak iso diatur. Apalane lo gini. Kuyon ya, kuyon. Ayo balen lu mana? Gak boleh. Oh niku tak keplak lho. Bangsat. Terus keras lah artian nek salah mesti main tangan. Tapi lek sing dilakoni bocah cilik umuran SD lah. Intinya dia tidak merasa bisa punya kesempatan bermain dan lain sebagainya. Terus dapat sangu dan lain sebagainya. Keras banget lah pendidikan orang tuanya. Nah, problemnya adalah yang dia alami adalah aku enggak punya percaya diri soal keluarga karena aku dituntut harus bisa bantu orang tua. Semua harus bisa, untuk orang tua harus diandalkan di rumah, ngasih ini itu gak pernah diapresiasi. Terus semua cicilan motor, cicilan bank segala macam itu untuk nyukupi kebutuhan kebutuhan rumahnya. Dia juga belum menikah nih. Tuh. Jadi uangnya itu memang untuk keluarga, tapi itu memang tuntutannya keluargane. Gitu. Ono satu momen di mana dia gak ngekei keluargane duit iku diwarah durhaka ngono kan. Sehingga dia sampai hari ini belum rabi. Nah tuntutannya juga keras. Jadi karena dulur-dulure iku akeh sing dari polisi, tonggon akeh sing dari polisi. Jadi dia kerap kali tuh dibanding-bandingin. Nah lek dia kekeselan kerja leren leye-leye ngono ya diuneni maksudnya dilokno di EC gitu. Neng omah kok gur turu ngono cuman tidur aja gitu. Jadi rutinitasnya seperti itu dan pernah ngobrol serius tapi ya cuman dibantah dan dibanding-bandingkan. Ya apa Cak? Iki Cak. Waduh, Mas apa mau? Mas Valen. Halo Mas Valen. Kita tambah nih, sorry. Aku wis nyoba kabeh sing dipengin ibuku, wis usaha kabeh, cicilan, wis kabeh ngerenov omah, dikei kabeh. Jadi dia punya suicidal thoughts. Dia pernah punya pikiran untuk bunuh diri karena tidak pernah dapat keinginan, tidak pernah dapat apresiasi. Dia pernah nyoba nubrukin motornya ke truk, tapi cuma lecet-lecet aja, motornya sing ngajur, akhirnya ning ahas deh. Tiopna menang ahas. Jadi petangi ning surga yo gak Cak ahas iki Cak. Aku mung pengen wong tuaku iso seneng umur semene dan lain sebagainya, wis iku tok. Jadi wis deh, isi kekacauan yang ada di dalam kepalanya. Ya Cak. Halo Mas Valen, kayak apa ya? Banyaklah laki-laki yang ada di posisi sampean gitu ya. Tidak pernah diapresiasi, tanggung jawab sebegitu besarnya gitu. Bahkan ono pilihan dilahirkan atau enggak, nek ngerti ceritanya kok ngene koyo iso milih gak usah dilahirno deh gitu. Iya, ya. Mungkin Bian dengan masa lalunya juga, aku juga mungkin pernah juga berpikir bahwa kenapa ya kita dilahirkan gitu nek misalnya memang cobaannya seberat iki gitu. Cuman apa ya? Itu adalah kenyataan sing memang harus diterima bahwasanya oke, aku terlahir bukan dari orang kaya, masih banyak pekerjaan rumah tangga orang tuaku yang terwaris ke aku, minusnya gitu, sehingga aku masih harus sedikit bertanggung jawab atas apa yang tidak aku pilih gitu kan. Cuman apa ya, kembali lagi nek mau kita malam berpikir itu, apakah kita pernah takut nang bapak ya dewe gitu bahwasanya sampean kesel tak Pak gitu Pak. Belum tentu kan. Pernah kon ngomong, Pak sampean depresi tak Pak? Pak sampean meneh golek duit ya apa maneh gitu. Ayo tak bantu mikir, pernah enggak? Gak pernah juga kan gitu. Nah, mekanisme hidup di Indonesia ternyata memang
laki-laki tidak pernah diberi panggung untuk diapresiasi, laki-laki tidak pernah diberi panggung untuk sekedar mendapatkan pertanyaan apa kamu capek hari ini, tuh nggak ada gitu. Dan kepahitan itu harus beriringan gitu. Kita harus menerima kepahitan itu beriringan. Nah misalnya kon nggak mau menerima itu, LGBT solusinya gitu. Apa iya, maksudnya? Macak wedok. Oh. Iya kan? Karena dengan kon macak wedok kan dingoni ambek gitu, paham gak sih maksudnya? Jadi banyak sebagian tanggung jawabmu sebagai wong lanang iki ilang gitu. Tapi nek kon sik sadar bahwa kon lanang memang kita tidak pernah ditakdirkan untuk mengeluh. Tidak ada tempat kita untuk mengeluh gitu. Jadi aku memahami betapa beratnya uripe sampean. Nek ditakoki solusine harus seperti apa, ada kalanya wong lanang kudu egois, Mas. Itu, Mas Valen ya. Kon kudu egois, kamu harus menang terhadap pilihanmu, itu boleh. Bahkan misalnya pilihanmu mengorbankan sebagian kebahagiaan untuk orang lain dan menurutmu itu kon lebih bahagia, kamu harus memilih itu. Aku anak lanang, kebutuhanku ngene, penghasilanku mek sakmene, tapi aku punya impian menikah. Itu sampaikan terhadap orang tua. Saya apa caranya nyampaikan? Bahwa dia nyampaikan, aku tahu kok ngobrol serius tapi aku mek dibantahi. Apa treatmentnya di situasi iki? Lek awakmu duwe orang tua kayak ngono, nuntut ya. Terus dicicilno, dijaluk ya apa, tak pernah dapat apresiasi anjen. Tugasmu iku. Gak pernah dapat tepuk tangan, gak pernah dapat validasi perasaanmu. Berangsur-angsur bertahun-tahun. Tidak punya kepercayaan diri sehingga tidak pernah berpacaran dan sampai akhirnya rabi. Mas Firza punya profil untuk berani ngobrol ambek wong tua. Iya. Ngelungguhno, Pak, Bu, lungguh gini. Iya. Saking mangkele ngono iya, mungkin ya. Ancuk kabeh ngono kan iso ngobrol kayak ngono. Kayaknya dia enggak punya profil itu gitu. Mungkin harusnya dilatih ya. Menurutku ya. Karena wong lanang tuh harus bisa memperjuangkan keyakinan dia gitu. Karena nggak semua orang paham apa yang ada di isi di kepalamu. Masuk iki cangkeme Mas iki. Mas apa jenenge sampean, Mas? Miftahul. Sampean celuk tahul ya, Mas. Tahul. Masuk cangkeme Mas iki. Gitu. Seorang laki-laki bisa dilihat laki-laki ketika dia mempertahankan ego nih. Seorang pemimpin nek dibantah mbek bawahane dan dia merasa yakin, dia harus membantah bawahane juga dong. Harus mematikan suaranya gitu dengan cara apapun iso. Psikolog, pendekatan agama dan lain-lain itu banyak lah gitu. Cuman mempertahankan pilihan iku wong lanang, Mbak. Kudu kuat gitu. Sampaikan kepada ibu ame bapak sampean, aku wis usia sakmene, aku punya impian koyo ngene gitu. Nek sampean wong tuaku, sampean kudune mendukung impianku, keinginanku. Kasih aku waktu beberapa tahun, tak kejari seiki. Nek memang aku kalah dalam ini, ya wis aku kembali kepada tuntutan kalian gitu. Karena iki lingkaran setan ya. Kita sing bukan anak wong sugih ini kan lingkaran setan ya. Kita terlahir teko ekonomi sing pas-pasan, kita harus membantu untuk mewujudkan mimpi orang tua sehingga mimpi kita sendiri kadang tersingkirkan. Nah, koyoke boleh loh sesekali kita egois untuk itu gitu dan nyaman rem bener aku anakmu gitu, tapi masa depannya koyo harus aku yang mengendalikan deh, bukan kalian lagi. Aku sudah dewasa gitu koyo boleh deh. Aku ya Mas yo. Silakan. Boleh ya Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Cak, menurutku Cak Valen harusnya memang keluarga itu menjadi tempat yang paling safe. Pertolongan itu harusnya memang datang tuh dari dalam diri sendiri. Kewajiban aku anjan kudu nguripi keluargaku. Tapi kemudian jika memang keluarga tidak memberikan respon yang seperti kita mau, Mas, umurnya sampean 28 tahun. Be the CEO of your life. Be the CEO of your life. Jadilah seorang direktur nang uripmu dhewe. Lek uripmu iki perusahaan, Pak. Benar. Lek uripmu iki perusahaan, direkture sapa, Pak? Mungkin dari umur 0, 1, 2, 3 kita anak perusahaan yang jadi direktur orang tua kita gitu kan. Tapi ketika awakmu sudah menginjak
versinya Mas Firza 17 tahun, versiku 21 tahun. Ya kan wis kudu dadi direktur nang uripmu. Kamu harus tahu apa yang harus kamu sampaikan. Perusahaan jatuh bangkrut, berkembang dan lebih hebat lagi, everything rise and falls atau jatuh dan bangun itu under leadership. Tergantung siapa pemimpinnya, Pak. Dan kalau sebuah perusahaan yang namanya Valen ini menjadi perusahaan yang tidak membahagiakan, bahkan kon duwe pikiran Mas ditutup lagi perusahaan. Iya. Ditutup lagi perusahaan ya. Semua itu kembali lagi ke siapa direkturnya memang ya. Tapi menurutku determinasinya harus tinggi, Mas. Determinasiku artinya ketegasan terhadap rencanamu. Jadi lek awakmu duwe rencana nang uripmu, sampaikan nang orang tuamu dengan sangat tegas, dengan sangat berani bahwa awakmu iki duwe perhitungan, awakmu iki duwe mimpi, apa aja yang ingin kamu capai dan sudah kamu korbankan. Nah, orang tua menurutku juga aduh ini gak iso karena iki gak ono wong tuane kan. Kita gak iso ngandani wong tuane. Iya. Tapi terapi atau treatment apa sing iso mbok lakoni? Cabut aja Pak saka omah Pak. Bener. Cabut aja butuhmu piro coba dikasih supply. Aku mau ngisok ngekek esmene, berikan semampumu. Ya kamu punya hak untuk membangun kehidupan sendiri karena di usia 21 tahun ke atas semua orang tua harus ngerti juga bahwa anak itu juga punya rencana terhadap hidupnya sendiri, men. Benar. Dan kalau itu tidak ditunjukkan ya selamanya beliau ini akan menjadi direktur ning uripmu. Dia boleh memberikan nasihat seperti mungkin ya layaknya komisaris, pemegang saham, ngono lek misalnya perusahaan ya. Tapi juga dipertimbangkan bahwa koniku direktur cuk nang uripmu, Pak. Benar. Sopo sing menentukan garis kehidupan iki perusahaan bakal merger nikah ambek sopo kan yo. Sopo direkture ngono. Dan dalam hal ini ya Mas Valen tentukan dulu visi misinya apa, mau kemana, bisnis planmu apa, baru itu diflorkan. Kalau nggak bisa ya wis cabut pelan-pelan. Cabut teko mah. Cabut pelan-pelan, kebutuhan kewajibannya biro transfer aja. Toh di rumah kamu tidak menemukan kebahagiaan, ambil langkah besar aja. Kalau terlalu banyak pertimbangan dan kamu berada di posisi yang dilematis terus menerus ya akhirnya stres itu berulang dan kamu tidak menemukan jalan keluar, Pak. Iya. Gitu. Terakhir ya aku ya. Harus kita sadari dan harus kita ingat bahwa kita terlahir sebagai laki-laki, tidak akan pernah ada ruang untuk kita mengeluh. Oke. Itu laki-laki. Fakta itu. Gak bisa dibantah. Jadi kita memang harus kuat menjalani urip. Yang kedua adalah kon terlahir miskin itu tidak salahmu. Tapi nek kon mati miskin iku salahmu. Berarti kendalimu adalah saat kon menuju mati, itu saat kon lahir. Dan Mas Valen harusnya wis paham niki posisi dilahirkan atau posisi menuju mati. Maka 100% kuasanya harus tetap disampaikan. Menurutku itu sih. Thank you Mas Valen, semangat terus. Membantah orang tua itu memang durhaka, tapi percaya nek awakmu duwe rencana lebih baik, boleh kok membantah, tapi dengan cara yang bagus. Jadi sawat INK yo apik. Bapak helm maksudnya. Wah bajingan bendet, Pak. Bapak dilungguno, ibu dilungguno. Ngeyel di sawat helm ngene iku gak apik. Lah iya aku kan duduno iki ya. Gak apik iku. Ya kena pasal pisan cak iku cak. Ngomong sing halus. Ya. Cak INK hiu mungkin. Bodoh penjute. Tapi gitu ya Mas Valen ya. Semoga iki sok nambah pandangan lah untuk sampean gitu. Gimana responku ambek Bian. Kenapa responku ambek Bian mungkin terlihatnya kok enteng sampean Mas Fir nek ngomong bener. Soalnya aku gak ngelakoni, Bian ya gak ngelakoni. Bener. Tapi ki solusi-solusi yang realistis aja. Gak apa ya. Ini bukan situasi yang harus kamu terima. Kamu harus berdamai dengan situasi iki. Tempe. Ya, Cuk. Ya kon sing pusing, Cuk. Iya. Kayak iki awakmu biayai, gak tau diapresiasi, ngajak ngobrol dibantah. Ini dari satu pesan aja ya. Aku gak pernah ngobrol langsung kan sama Mas Valen.
Ya wes iku solusi-solusi realistis yang harus ditempuh ya kan. Satu, determinasimu kon takok visi misine SMS-mu njaluke apa ya kan kon duwe rencana cocok gak iki? Gak cocok ya wis aku tak lunga kebutuhanmu apa? Oke, supply duit piro? Aku mampu nih semene gitu. Ya. Dan lain sebagainya. Durhaka atau tidak durhaka lebih panjang lagi jika mau dibahas, Pak. Lebih panjang tuh. Dan bukan kapasitas kita juga supaya nggak kecampur nilai-nilai moral terus agama. Kita cuman koncomu cangkruan ngono ae wis gitu ya. Thank you Mas Valen, semoga tetap kuat dan iso belajar dewasa ya karena emang sampean lanang. Oke, tak ilingno sekali lagi sampean lanang. Oke. Terima kasih buat teman-teman sahabat buntu mania dimanapun berada masih setia mendengarkan kita. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Oke, teman-teman, terima kasih juga untuk tim Mux Kreatif, untuk Mux Coffee supportnya. Teman-teman, jika episode ini relate sama kamu, episode ini adalah favoritmu, materi di episode ini juga teman-teman kalian butuh, jangan lupa share di Instagram story kalian. Tag @podcastexit Firza Falaza Bian Periliante. Oke, terima kasih teman-teman. Tetap di Podcast Exit. Masa lalu milik kita.